Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Semoga pada pagi hari ini semua anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran kita hari ini ya. Judul materi kita pada hari ini adalah sistem perkembangbiakan tumbuhan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan dapat menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan, menjelaskan penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan, dan menyajikan hasil identifikasi reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Oke, sekarang kita pelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang bijinya itu ditutupi oleh kulit buah. Ya, sekarang kita pelajari tentang perkembangbiakan Angiospermae secara vegetatif alami. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma ini adalah batang yang ada di dalam tanah. Ya, misalnya pada jahe, lengkuas, temulawak, dan kunyit. Ya, kemudian stolon. Stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Ini terjadi pada tanaman stroberi. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis ini terdapat pada bawang merah ya. Ya, susunannya berlapis-lapis. Kemudian umbi batang. Umbi batang ini terdapat pada tanaman kentang. Yaitu umbi batang juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian kuncup adventif. Ya, ini adalah kuncup yang tumbuh di permukaan daun. Ini terjadi pada tumbuhan cocor bebek. Kemudian vegetatif buatan. Yang pertama itu adalah mencangkok. Iya, mencangkok ini adalah menumbuhkan akar pada batang. Biasanya tumbuhan yang dicangkok itu lebih cepat berbuah. Kemudian merunduk. Merunduk ini adalah membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah. Kemudian stek. Stek ini biasa kita lakukan sehari-hari ya, seperti menanam ubi kayu. Dia memotong batangnya kemudian menanamnya sehingga tumbuh individu baru. Kemudian secara generatif melalui proses penyerbukan, yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Yang pertama berdasarkan perantaranya. Ada namanya anemogami, di mana perantaranya adalah angin. Kemudian entomogami, perantaranya adalah serangga. Kemudian ornitogami, perantaranya adalah burung. Kemudian kiropterogami, perantaranya adalah kelelawar. Kemudian antropogami, perantaranya ini adalah manusia. Selanjutnya berdasarkan serbuk sarinya. Ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama penyerbukan tetangga atau geitonogami, di mana penyerbukan ini terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu pohon. Kemudian penyerbukan sendiri atau autogami, di mana penyerbukan terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan silang atau alogami, di mana terjadi penyerbukan apabila serbuk sarinya berasal dari bunga yang berbeda dan pohon yang berbeda tetapi masih satu jenis. Kemudian penyerbukan bastar atau hibridogami,
di mana penyerbukan itu terjadi apabila serbuk sarinya berasal dari bunga yang berbeda dan jenisnya juga berbeda. Oke, selanjutnya pembuahan. Setelah terjadi penyerbukan, maka proses selanjutnya adalah pembuahan. Ya, di sini ada 2 inti sel pada tumbuhan Angiospermae. Ya, yang pertama adalah inti sel generatif dan yang kedua adalah inti sel vegetatif. Kalau dia inti sel vegetatif, dianya adalah sebagai jalan gerak bagi serbuk sari menuju ke bakal biji. Sedangkan inti sel generatif nantinya akan membelah menjadi 2 inti sel sperma. Ya, inti sel sperma yang pertama akan membuahi sel telur dan akan menghasilkan zigot. Sedangkan inti sel sperma yang kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, akan menghasilkan endosperma atau cadangan makanan. Itu dianya melalui proses pembuahan. Oke, selanjutnya penyebaran biji, di mana yang pertama dinamakan anemokori atau penyebaran biji dengan bantuan angin. Biasanya terjadi pada bunga dandelion. Kemudian hidrokori, penyebaran biji dengan bantuan air. Contohnya kelapa. Kemudian zokori, penyebaran biji dengan bantuan hewan, di mana penyebaran biji melalui zokori ini ada 4. Yang pertama dianya entomokori, yaitu penyebaran biji dengan bantuan serangga. Kemudian dianya chiropterokori, penyebaran biji dengan bantuan kelelawar. Kemudian ornitokori, penyebaran biji dengan bantuan burung. Kemudian mamokori, penyebaran biji dengan bantuan hewan mamalia. Kemudian yang terakhir adalah antropokori, penyebaran biji dengan bantuan manusia. Contohnya itu kita lihat ada biji yang menempel pada baju, tidak sengaja kita bawa dan terjatuh di suatu tempat, maka biji itu akan tumbuh. Dengan tidak sengaja kita sudah menyebarkan biji. Kemudian perkecambahan. Ya, dalam perkecambahan ini ada dikenal dormansi, di mana dormansi adalah peristiwa pada saat biji masa istirahat. Berakhirnya masa dormansi biji adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru yang disebut dengan tahap perkecambahan. Ini dia gambarnya biji kemudian tumbuh menjadi kecambah. Oke, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan di mana bijinya itu tidak ditutupi oleh kulit buah dan juga tumbuhan ini tidak memiliki bunga. Namun, tumbuhan ini dapat berkembang biak secara generatif, yaitu dengan menggunakan alat kelamin yang bernama strobilus. Pada tumbuhan Gymnospermae, strobilus ada 2. Yang pertama adalah strobilus jantan dan strobilus betina. Kalau dia strobilus jantan, dia terdapat mikrosporangium. Dan di dalam mikrosporangium ini nantinya akan terjadi pembelahan sel secara meiosis dan membentuk mikrospora atau spora jantan. Kemudian mikrospora ini akan berkembang, nantinya akan membentuk serbuk sari. Kemudian strobilus betina tersusun atas banyak megasporangium. Kemudian di dalam megasporangium ini nanti terjadi pembelahan secara meiosis. Terbentuklah megaspora. Kemudian induk megaspora ini nanti akan membelah secara mitosis dan membentuk sel telur. Ketika spermatozoid bertemu dengan sel telur dengan bantuan air, dia akan membentuk atau menghasilkan zigot. Zigot ini akan berkembang menjadi embrio
dan embrio nanti akan berkembang menjadi tumbuhan muda. Kemudian tumbuhan dewasa lalu dapat menghasilkan biji. Itulah siklus perkembangbiakan tumbuhan gimnospermae. Oke, sekarang kita masuk ke tumbuhan paku. Perkembangbiakan tumbuhan paku itu menggunakan spora. Sporofit dewasa itu memiliki kotak spora. Ketika kadar air sudah berkurang pada kotak spora, maka kotak sporanya akan pecah dan sporanya akan keluar dan nantinya akan jatuh dan tumbuh pada lingkungan yang sesuai. Spora yang tumbuh itu nanti akan membentuk protalium. Kemudian protalium ini berkembang dan menghasilkan antheridium dan archegonium, di mana antheridium itu adalah penghasil sel sperma, sedangkan archegonium adalah penghasil sel telur. Ya, ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, terjadilah fertilisasi dan terbentuklah zigot. Zigot ini kemudian berkembang menjadi sporofit muda. Kemudian sporofit muda ini akan berkembang menjadi sporofit dewasa. Seperti itulah siklus atau daur perkembangbiakan tumbuhan paku. Kemudian tumbuhan lumut. Ya, pada tumbuhan lumut juga seperti pada tumbuhan paku ya. Kalau pada tumbuhan lumut nanti sporanya akan tumbuh dan berkembang menjadi protonema, di mana protonema itu nantinya akan menghasilkan antheridium dan archegonium. Seperti juga pada tumbuhan paku, di mana antheridium ini menghasilkan sel sperma, sedangkan archegonium menghasilkan sel telur. Ketika sel sperma bertemu dengan sel telur, maka akan terjadi zigot. Dan zigot ini akan berkembang menjadi sporofit muda atau tumbuhan muda. Kemudian semakin lama akan berkembang menjadi sporofit dewasa. Itulah dianya proses perkembangbiakan tumbuhan lumut. Selanjutnya teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu hidroponik, yaitu penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Ya, berarti media tanamnya berupa air. Kemudian vertikultur, yaitu budidaya tanaman dengan membuat instalasi bertingkat atau vertikal ke atas ya, untuk meningkatkan jumlah tanaman. Kemudian yang ketiga, kultur jaringan, yaitu suatu metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel atau jaringan ataupun organ. Nah, itulah teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, demikianlah penjelasan Ibu pada materi kita kali ini. Ibu berharap semua siswa-siswa Ibu akan tetap semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih.